Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kita patut bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keistiqomahan kita untuk selalu berkumpul di tempat yang kita cintai ini, Masjid Darul Muhajirin, negerinya orang-orang yang berhijrah. Semoga mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi hidup kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga harta dibanyakan oleh Allah. Semoga hutang-hutang dilunaskan. Semoga anak keturunan disolehkan. Semoga amal soleh yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga segala dosa, kesalahan, kehilafan, kealpaan, yang besar atau yang kecil, yang disadari atau tidak, yang diingat atau tidak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan oleh Allah menghembuskan nafas terakhir di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keistiqomahan kita berkumpul di tempat ini mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Muharram. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan yang diikhtiarkan dan ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai bulan pertama dalam Islam. Ada 4 alasan beliau. Pertama, karena bulan Muharram itu satu-satunya bulan yang disandarkan dengan nama Allah. Disebutlah bulan Muharram itu sebagai Syahrullah. Berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Maka Muharram ini adalah Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, alasan yang kedua, bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan haram itu sebagaimana pengabaran dari Nabi, ada 3 bulan yang mutataliyah berurutan dan 1 bulan yang terpisah. Yang mutataliyah itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Jadi bulan Muharram termasuk ke dalam 4 bulan haram, di mana
keempat bulan haram ini secara khusus kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakannya, menjaga kehormatan dan kesuciannya dan tidak menodainya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Maidah di ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian rusak syiar-syiar Allah dan jangan pula kalian menodai atau mengotori bulan-bulan haram. Yang dimaksud dengan jangan menodai, jangan mengotori kesucian dari bulan-bulan haram itu adalah dengan tidak berbuat kezoliman di bulan-bulan haram. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah di ayat yang ke-36, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zolim di bulan-bulan haram. Bahwa larangan untuk berbuat kezoliman di bulan-bulan haram itu tidak hanya berlaku di bulan-bulan haram, tapi juga berlaku di bulan-bulan lainnya, sebagaimana penjelasan para mufassir. Akan tetapi penekanan khusus dalam larangan tidak berbuat kezoliman di bulan-bulan haram, karena siapa saja berbuat kezoliman, berbuat maksiat di bulan-bulan haram, dilipat gandakan dosanya. Sebaliknya, jika melakukan kebaikan di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Muharram, akan dilipat gandakan pahalanya. Sehingga pengajian yang kita selenggarakan di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Muharram, itu lebih utama, berlipat ganda pahalanya dibandingkan dengan pahala majelis taklim di bulan-bulan selain bulan haram. Inilah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena bulan Muharram itu dia menjadi lembaran baru kehidupan bagi kaum muslimin. Bulan Zulhijjah yang merupakan bulan sebelum bulan Muharram itu merupakan bulan pengguguran dosa. Melalui program ibadah haji, melalui program ibadah kurban, melalui program puasa di hari Arafah, dan beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah, semua rangkaian ibadah yang ada di bulan Zulhijjah itu pengguguran dosa. Sehingga seorang muslim yang hidup di akhir bulan Zulhijjah, kata Nabi, kayomin waladatuh ummuhu, keadaannya seperti hari pertama dilahirkan, yaitu bersih suci dari dosa. Dan setelah bulan Zulhijjah, bulan Muharram, sehingga bulan Muharram itu menjadi lembaran baru kehidupan bagi kaum muslimin. Sebab itulah bulan Muharram merupakan momentum untuk muhasabah, agar supaya kesucian dan kebersihan diri terus terjaga. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya, yaitu dengan memilih jalan-jalan ketakwaan. Sebab itulah kita perlu muhasabah, kita perlu introspeksi diri. Kalaulah di bulan Zulhijjah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, maka kita mesti menjaga kesucian jiwa. Jangan sampai ternodai lagi, terkotori lagi dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian ma'asyiral muslimin, alasan yang keempat, karena bulan Zulhijjah itu merupakan bulan yang nafasnya adalah hijrah. Meskipun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka berhijrah di bulan Safar, tetapi kata Khalifah Umar bin Khattab, keinginan Nabi untuk berhijrah telah beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya di bulan Muharram. Hanya saja menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah bulan Muharram nafasnya adalah hijrah, spiritnya adalah hijrah. Dan karena itulah bulan Muharram merupakan momentum untuk hijrah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Dalam kaitannya dengan hijrah, kita perlu mengambil keputusan untuk berhijrah, khususnya di bulan Muharram, dengan menjadikannya sebagai momentum agar kehidupan kita
di tahun yang baru ini lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika kita buka tafsiran para ulama tentang ayat itu, bahwa Allah akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum itu semakin dekat dengan amalan-amalan yang soleh. Ma'asyiral muslimin, maka untuk menguatkan kita mengambil keputusan dan pilihan hijrah, meninggalkan yang haram, beralih memilih jalan-jalan yang halal, kita perlu merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-218. Bunyi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Artinya, innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, pada bagian tengah ayat Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang sungguh-sungguh benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Apa yang dimaksudkan dengan rahmat Allah? Rahmat Allah, ma'asyiral muslimin, segala sesuatu yang disukai oleh manusia, yang dalam proses mendapatkannya menempuh cara-cara yang halal, dan setelah mendapatkannya menjadikan seorang hamba semakin dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan rahmat Allah. Saya ulang, segala sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi secara tabiat, yang dalam upaya mendapatkannya kita menempuh cara-cara yang halal, dan setelah mendapatkannya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah rahmat Allah. Maka kesehatan, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan segala aksesoris-aksesoris dunia yang kita sukai, yang kita senangi, ketika dalam upaya mendapatkannya kita memilih jalan yang halal, jalan yang benar, dan setelah mendapatkannya kita semakin dekat dengan Allah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, kesehatan. Kesehatan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam upaya kita menjaga kesehatan, menempuh cara-cara yang halal, cara-cara yang Allah ridhoi, dan setelah kita mendapatkan kesehatan, dengan kesehatan itu kita semakin dekat dengan Allah, maka kesehatan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia, ada yang dalam upaya menjaga kebugaran dan kesehatannya, mereka mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ada yang mengatakan bahwa saya itu minum darah ular karena sudah ada penelitian dan riset yang saya dapatkan dengannya, saya menjadi sehat dan menjadi kuat, dan saya buktikan saya memang menjadi kuat. Ada sejumlah penelitian-penelitian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bahwa dengan meminum darah ular atau darah binatang tertentu akan menjadi sehat, menjadi kuat. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, kalaupun iya, maka kita tinggalkan semua cara-cara yang haram dalam upaya mendapatkan kesehatan, kekuatan itu. Ada orang yang untuk berolahraga, dia mesti melanggar syariat dengan mempertontonkan aurat-auratnya. Sehingga ma'asyiral muslimin, olahraga betul untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau cara berolahraganya kita harus melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ini keliru. Ini salah. Nah, karena itulah kemudian hendaknya kesehatan itu kita cari
dengan cara yang Allah ridhoi, dan setelah mendapatkannya harus semakin dekat dengan Allah, barulah kesehatan disebut rahmat Allah. Tapi sekiranya dengan sehat kita malah semakin jauh dari Allah, itu bukanlah rahmat Allah. Kalau dengan harta, siapa yang tidak suka dengannya? Tapi dalam upaya mendapatkannya kita memilih cara yang halal, cara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Dan setelah mendapatkan harta, kita semakin dekat dengan Allah. Pada saat itulah harta terkategori sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan dan kedudukan dalam upaya mendapatkannya, selagi dalam proses mewujudkannya kita tidak melakukan sejumlah kecurangan-kecurangan, tidak melakukan sejumlah penipuan dan kedustaan, dan setelah mendapatkan jabatan dan kedudukan itu semakin dekat dengan Allah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jabatan, kedudukan, apapun itu, ketika dalam upaya mendapatkannya mesti melakukan kecurangan, mesti melakukan kejahatan, dan setelah mendapatkannya pun tidak semakin dekat dengan Allah, maka itu bukanlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pedagang ma'asyiral muslimin tentu menginginkan keuntungan di dalam dagangnya, tetapi jika dalam upaya mendapatkan keuntungan dia lakukan sejumlah kecurangan, penipuan, kecurangan dalam takaran, dalam timbangan, dia tipu konsumennya dengan melakukan perbuatan tadlis, yaitu menutupi cacat pada barang yang dijualnya, demi supaya laku, demi supaya keuntungan yang besar didapatkannya, maka ini bukanlah rahmat Allah ketika dia berhasil mendapatkan keuntungan. Apatah lagi kalau keuntungan yang didapatkannya tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi pada intinya bahwa rahmat Allah segala yang kita sukai di dunia, segala yang kita senangi dari kebaikan, dari kesenangan-kesenangan, yang dalam upaya mendapatkannya kita menempuh cara yang halal, dan setelah mendapatkannya kita semakin dekat dengan Allah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi SAW mengabarkan sekaligus mengingatkan kita semua, yati ala nasi zamanun ma yubaliya ar-rajulu min aina asabal mal minal halal awil haram. Akan datang satu zaman di mana pada zaman itu banyak orang dalam upaya mencari rezeki, mencari kesenangan, mencari kenikmatan, tetapi mereka tidak mau lagi peduli cara mendapatkannya. Halal atau haram tidak lagi menjadi pertimbangan bagi mereka. Fenomena ini akan ada dan terus akan ada, sebab ini pengabaran wahyu dari Nabi SAW, tetapi jangan kita yang melakukannya. Jangan keluarga kita, jangan sahabat-sahabat kita, jangan jamaah kita yang mengerjakannya. Fenomena itu pasti ada. Akan ada orang-orang yang melakukan kecurangan, kejahatan dalam mencari rezeki mereka. Tetapi jangan kita yang menjadi pelaku-pelakunya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita mesti memahami bahwa bukan sekedar kenikmatan dan kesenangan yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kenikmatan dan kesenangan itu mengantarkan dan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kalau kenikmatan dan kesenangan tidak terkategori sebagai rahmat Allah, lalu disebut apa? Disebut dengan istidraj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am di ayat yang ke-44, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baktatan faidahum mublisun. Ada orang-orang yang semakin dia jauh dari Allah, semakin dia melakukan kelalaian, bahkan dosa dan maksiat, justru semakin terbuka pintu-pintu dunianya. Hartanya semakin bertambah, prestasinya, karirnya semakin melejit. Justru itu akan terbuka ketika dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan istidraj. Hatta idza farihu bima utu, tatkala dia merasa telah sampai pada puncak karir kesuksesan di dunia, akhaznahum baktatan fa idahum mublisun. Dia semakin lalai dari Allah, semakin meninggalkan ketaatan kepada Allah,
maka datanglah kematian kepadanya secara tiba-tiba, secara mendadak, jadilah dia orang yang menyesal karena tidak ada peluang dan kesempatannya untuk bertaubat. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka Nabi mengingatkan, hati-hatilah dengan kematian yang datangnya tiba-tiba. Sebab kita tidak tahu bagaimana persiapan-persiapan kita. Lain halnya ketika ada mukaddimah kematian itu dalam bentuk sakit, dalam bentuk syakarat yang panjang, membuat kita besar peluang untuk muhasabah, membuat kita besar peluang untuk bertobat, sampai kemudian kita bisa mengembuskan nafas terakhir dalam keadaan banyak keluarga yang membimbing dan mengingatkan untuk taat kepada Allah. Ada sebuah kejadian di kota Sulawesi, Kendari yang kami ketahui, seorang bapak yang profesinya adalah dukun. Tapi anaknya wanita yang salihah, yang aktif dalam kegiatan dakwah. Maka dia terus mendoakan ayahnya agar ayahnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sang ayah tetap saja aktif dalam dunia perdukunan walaupun dia juga masih mengaku sebagai muslim. Sholat tetap dilaksanakan, tapi aktivitas perdukunan tidak dapat ditinggalkan. Sebab itu salah satu cara dia mencari karunia atau rezeki, dengan cara berdukun. Namun Allah takdirkan ditimpa dengan sakit yang lama. Itulah yang disebut dengan syakarat. Maka dia sakit untuk waktu yang sangat panjang. Dalam sakitnya itulah sangat memungkinkan keluarga mendatanginya, menasehatinya, sahabat-sahabatnya datang mengingatkannya, hingga akhirnya di menit-menit menjelang kematiannya dia kemudian bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Lalu kemudian dia berkata kepada anak perempuan yang salehah itu, "Nah, apa yang kau inginkan, apa yang kamu mau supaya Abi benar-benar bertobat kepada Allah?" Maka sang wanita soleha kemudian mengontak kami dan konsultasikan kondisi ayahnya. "Ustadz, butuh bimbingan, kira-kira bagaimana tobatnya ayah saya sebagai dukun? Karena ayah saya sudah mengatakan dia pengen bertobat dari perdukunan." Maka pertama kita bimbing dia supaya mengucapkan kembali kalimat syahadat dengan tulus dan ikhlas. Sebab kegiatan perdukunan membatalkan keislaman. Lalu kemudian setelah syahadat dengan tulus, kita minta kepadanya untuk sungguh-sungguh dalam tobatnya, yaitu menunjukkan jimat-jimat, benda-benda yang keramat yang disimpannya agar dikumpulkan dan dimusnahkan. Yang bisa dimanfaatkan dengan cara dijual atau digunakan, dan yang tidak bisa lagi tapi dihinakan dan dihancurkan. Maka dikumpulkan semua dalam bentuk sabuk banyak sekali. Di lemarinya koleksi-koleksi benda-benda yang dianggap sebagai ada penunggunya, ada khodamnya. Lalu kemudian dia memberikan kesaksian bahwa dia bertobat dari perdukunan, supaya orang-orang yang kemudian masih mengikuti ajaran-ajarannya, dia berlepas diri darinya dan hendaknya diviralkan, supaya mungkin dia punya murid-murid dan murid-muridnya tidak menghadiri acara persaksian dia, maka ini diviralkan. Ya, karena dia sudah punya murid, sudah punya generasi-generasi yang mengikuti ajarannya. Maka siapa lagi yang melanjutkan atau mengikuti ajarannya, si fulan telah berlepas diri darinya karena dia telah bertobat. Dan dia mengajak murid-muridnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian dilakukan, tidak lama setelah itu dia menghembuskan nafas yang terakhirnya. Nah, inilah yang disebut dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ada pengantar sebelum kematian, dan itu sakit. Dan inilah kata Nabi, waspadailah kematian yang datangnya secara tiba-tiba, secara mendadak. Sebab khawatir seseorang belum benar-benar siap dengan kematian, maka kematian datang padanya. Dan sakaratul maut yang panjang, ma'asyiral muslimin, di antara hikmahnya, dia bisa menjadi penggugur dosa. Ya. Rata-rata dukun kalau sungguh-sungguh pengen bertobat, sakaratul mautnya bisa panjang. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Ya. Maka sakaratul maut yang panjang bukanlah laknat untuknya kalau dia seorang muslim, melainkan itu semua adalah pengguguran dosanya, agar supaya di ujung atau di akhir dari kehidupannya di dunia ini dia mendapatkan taufik untuk bertobat dengan tobat nasuha, dan sakaratul mautnya itulah pengguguran dosa-dosanya. Baik, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain.
Rahmat Allah ternyata tidak hanya di dunia, tapi juga ada di akhirat. Sesuatu yang kita sukai dan senangi di akhirat. Apa itu? Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, itulah sebenar-benar keberuntungan. Sehingga rahmat Allah di akhirat itu ada dua. Yang pertama adalah al-inqadhu 'anin nar, selamat dari neraka, dan yang kedua ad-dukhul ilal jannah, masuk ke dalam surga. Tidak cukup hanya masuk surga, sebab Nabi telah mengabarkan kepada kita ada di antara muslim yang sebelum masuk surga transit dulu ke dalam neraka. Kita nggak mau, dan karena itulah rahmat Allah di akhirat adalah al-inqadhu 'anin nar wa dukhul ilal jannah, yaitu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena rahmat Allah itu ada di dunia dan ada di akhirat, maka inti dari permohonan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita minta dalam doa tersebut adalah rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin, Allah mampu mengabulkan doa tersebut, dan Allah tidak bakhil terhadap pengabulan doa tersebut. Hanya saja kalau kita sungguh-sungguh ingin dikabulkan doa tersebut, kita mestilah melayakkan dan memantaskan diri. Kelayakan dan kepantasannya itu terdapat di dalam bagian awal ayat yang mulia ini. Sebab Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah yang Allah akui sungguh-sungguh benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Artinya mereka lah yang melayakkan dan memantaskan diri mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kelayakan dan kepantasan mendapatkan rahmat Allah ada tiga. Tiga yang saling terikat, tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah hijrah, dan yang ketiga adalah jihad. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Iman, hijrah, dan juga jihad. Tiga hal yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Iman, ma'asyiral muslimin, adalah energi, adalah kekuatan yang keberadaan iman itu membuat jiwa seorang hamba bisa meninggalkan apa yang haram dan bisa istiqomah di atas jalan yang halal. Itulah iman, iman energi. Sehingga ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, keberadaan iman pada diri seorang hamba menjadikan hamba itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana handphone kita itu ada energinya, ada kekuatannya, ada strongnya, yang dengannya kita bisa menggunakannya, kita bisa memaksimalkannya. Baik digunakan untuk mengirim pesan WA atau menelpon atau menggunakan untuk yang lainnya yang bermanfaat. Apa artinya handphone yang mahal kalau kemudian lowbat, tidak dapat digunakan? Ya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Energi pada handphone kita membutuhkan wadah yang disebut dengan baterai. Maka tubuh kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan iman. Dan iman ini membutuhkan wadah, dan wadah iman itu adalah hati. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Surat Al-Hujurat ayat 7. Maka keberadaan iman di dalam hati inilah yang menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karena itulah baginda Nabi menyabdakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum. Inilah yang menjadikan kenapa Allah melihat hati manusia, tidak melihat bentuk fisik kita, tidak melihat aksesoris dunia kita, tapi yang Allah lihat hati kita. Ada apa dengan hati? Adakah iman di dalamnya? Keberadaan iman itulah yang menjadikan seorang hamba mulia. Ketiadaan iman menjadikan seorang manusia hina. Orang kafir, sekaya apapun dia, setampan secantik apapun bentuk fisiknya,
rupanya, setinggi apapun jabatan dan kedudukannya, selagi dia kafir, tidak beriman, maka hina di sisi Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk yang hidup di muka bumi. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Tapi seorang mukmin, meskipun dia adalah seorang yang hina di mata manusia, rendah di mata manusia, tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki aksesoris dunia yang bagus, tapi keberadaan iman di dalam hatinya, Allah katakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baiknya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kesedihan seorang mukmin adalah karena kekurangan iman atau ketiadaan iman, bukan yang lainnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rendahkan dirimu dan jangan kamu bersedih, sebab selagi iman ada di dalam dadamu, kamulah yang mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, karena itulah iman harus dijaga dan jangan sampai iman dikorbankan karena harta-harta dunia. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Namun iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang diwujudkan, dibuktikan, bukan iman yang hanya sekedar diucapkan, tapi harus ada perwujudan nyata dari iman, ada pembuktian dari iman. Wujud nyata dari iman itu, pembuktian dari iman itu adalah hijrah. Hijrah ma'asyiral muslimin adalah wujud nyata dari iman. Dasarnya, dalilnya kata para ulama tafsir adalah pengulangan alladzina di dalam ayat itu. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Pengulangan alladzina dalam ilmu balaghah adalah litahqiq, untuk mempertegas, untuk memperkuat, untuk menekankan bahwa sungguh orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berhijrah. Sehingga hijrah adalah bukti nyata dari iman. Semakin kuat iman, kuat hijrahnya. Kalau lemah iman, hijrahnya lemah. Kalau nggak ada iman, segala cara dihalalkan. Nah, ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksudkan dengan hijrah? Sebab hijrah itu ada hijrah makan dan ada hijrah maknawi. Adapun hijrah makan, kata Nabi, la hijrata ba'da fathil Makkah. Sudah nggak ada lagi hijrah setelah Mekah ditaklukkan. Tetapi hijrah yang terus terbuka pintunya sampai hari kiamat adalah hijrah maknawi. Hijrah yang secara makna yang disebutkan oleh Imam Bukhari adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, beralih menuju kepada apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak. Itulah hijrah. Sehingga ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Muharram jadikan dia sebagai muhasabah dan juga jadikan dia sebagai momentum untuk hijrah. Kita periksa hal-hal dari ucapan dan perbuatan yang Allah belum ridhoi untuk segera kita introspeksi diri dan mengambil pilihan untuk hijrah dan berubah. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita sebagai pedagang masih curang dalam takaran, dalam timbangan, segeralah kita mengambil pilihan hijrah. Tinggalkan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Kata Nabi, kasbul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki dengan cara yang halal wajib hukumnya. Wajib hukumnya bagi seorang muslim. Maka tinggalkan semua cara-cara mencari rezeki yang haram. Tinggalkan, berhijrahlah. Meskipun dengan cara yang haram tadi, keuntungan besar sering kita dapatkan tiap bulannya. Tapi caranya haram, tinggalkan. Hijrahlah, tempuhlah rezeki dengan cara yang halal. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita sebagai pejabat masih sering berbuat korupsi misalnya. Maka berhijrahlah sebelum terlambat. Berhijrahlah sebelum terlambat. Tinggalkan perbuatan korupsi.
tinggalkan perbuatan mengkhianati amanah rakyat, pilih jalan yang halal, pilih jalan yang Allah ridhoi, itulah hijrah. Ya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita dapati salat kita masih sering bolong, ya udah kita hijrah. Tinggalkan kebiasaan menunda-nunda salat, apalagi sampai meninggalkan salat. Istiqomah kita menjalankan salat, itulah hijrah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang sudah salat tapi masih di rumah, berhijrahlah. Hijrahlah untuk salat di masjid, di rumahnya Allah. Karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Sungguh yang memakmurkan rumah Allah adalah bukti dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itulah orang-orang yang menegakkan salat. Sehingga hendaknya kemudian kita selalu beralih memilih jalan yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ucapan dan perbuatan itulah hijrah. Sehingga ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, jadikan Muharram ini momentum untuk kita muhasabah dan hijrah. Termasuk kita dapati bacaan Quran kita masih banyak kekeliruannya, salahnya, belepotannya, hijrah. Ada ustadz di masjid kita, ada guru di masjid kita, perdengarkan bacaan Quran kita kepadanya dan kita minta koreksiannya. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, hijrah adalah dengan beralih meninggalkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, beralih menuju kepada apa saja yang Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak. Mohon maaf, mungkin masih ada di antara kita kebiasaannya nonton film-film yang Allah belum ridhoi, atau gambar-gambar yang sering dilihat Allah belum ridhoi, tinggalkan. Di dalam Quran surat Ghafir di ayat yang ke-19 Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Kalau kita buka tafsir ayat itu, apa yang dimaksudkan dengan Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat? Mata-mata yang berkhianat itu adalah mata-mata yang jelalatan, yang selalu ingin melihat sesuatu yang diharamkan, melihat aurat-aurat wanita, melihat film-film porno, dan yang lainnya. Maka hendaknya kemudian kita jika mendapati kita masih ada kebiasaan itu, berhijrahlah sebelum terlambat. Sebelum terlambat ma'asyiral muslimin. Baginda Nabi menyabdakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Hijrah itu bukan hanya sehari, bukan hanya sepekan, seminggu, setahun, tidak. Tetapi hijrah itu adalah sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, kata Allah. Surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Sehingga dalam proses hijrah ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan, ada kepayahan, ada kesulitan. Dan hijrah ini harus istiqomah, dan istiqomah di atas jalan hijrah itulah yang disebut dengan jihad. Jadi sederhananya, jihad itu adalah hijrah yang istiqomah. Maka ma'asyiral muslimin, ketika seseorang ingin memperbaiki bacaan Qur'annya, tidak cukup sehari dua hari, terus perbaiki bacaannya sampai datang kematian. Ada kepayahan, terutama ketika ingin berkomitmen dengan waktu. Ada kepayahan pasti, ada kesulitan, sehingga sulit untuk istiqomah. Kesabarannya itulah yang disebut dengan jihad. Ma'asyiral muslimin, majelis talim yang kita buat ini harus lanjut terus. Lanjut, berkesinambungan sampai kita semua meninggal dunia. Jangan kemudian ada yang menyampaikan ke pengurus DKM, Pak Ustadz, saya izin, saya mau pensiun ikut pengajian. Saya sudah 10 tahun ikut pengajian. Saya mau pensiun dulu. Nggak ada istilah pensiun. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Ya. Kata para ulama, isbir hatta yantahiyas sabru angka, wasbir hatta yakdiyallahu amrak. Bersabarlah sampai benar-benar hilang kesabaran pada diri kalian karena kematian.
Bersabarlah sampai keputusan Allah berlaku atas kalian. Kalau kita sudah sakit terbaring rumah sakit, kita tidak bermajelis lagi di sini. Tapi itu sudah maunya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihukumi apa yang menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan kita bermajelis ilmu, lalu kita terbaring di rumah sakit, di hari majelis ilmu kita tetap dapat pahala majelis ilmu. Kenapa? Pahala mujahadah dan istiqomah. Yaitu Allah melihat apa yang menjadi kebiasaan kita. Sehingga ketika Allah menghalangi kita dengan takdirnya, maka halangan itu tidak menghalangi mendapatkan pahala yang rutin yang biasa kita dapatkan karena kesungguhan kita. Ma'asyiral muslimin, hadiah terbesar bagi orang yang berjihad adalah syahid. Disebut syahid, kata para ulama tafsir, karena melihat kedudukannya di dalam surga. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kemudian seorang hamba itu yang mengatakan Tuhanku Allah, dan dia istiqomah, dia berjihad di jalan hijrahnya. Ketika dekat dengan kematian, datang malaikat rahmat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, malaikat rahmat akan duduk sejauh 40 hasta. Dia melihat malaikat, tapi orang-orang tentu tidak melihatnya. Dan dia susah untuk mengungkapkan dan menggambarkan apa yang dilihat kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi dalam kondisi psikologis, dia sudah mulai merasakan. Dia sudah mulai merasakan keasinan, merasa asing di tengah orang-orang yang ramai di sekitarnya. Susah dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia lebih banyak murung dan sedih. Saat itu kemudian malaikat menatapnya dengan tatapan yang membuat dia sangat yakin dia akan mengembuskan nafas terakhir. Entah 1 jam ke depan atau lebih sejam atau kurang dari sejam, dia akan mengembuskan nafas terakhirnya di hari ini. Maka kesedihan mulai muncul pada dirinya dan ketakutan tak terkalahkan. Dia sedih karena terbayang wajah pasangannya, istrinya atau suaminya. Terbayang wajah anak-anaknya, terutama jika anaknya masih ada yang balita. Terbayang semuanya, dan itu menyebabkan kesedihan mendalam, berpisah dengan mereka, orang-orang yang dicintainya dan mereka mencintainya. Dan ketakutan sebab bagaimana nanti setelah kehidupannya di dunia ini. Bagaimana ketika sakaratul maut. Bagaimana nanti ketika dia dimasukkan ke dalam alam barzah seorang diri. Itu semua menyebabkan dia ketakutan. Maka kemudian dihibur oleh malaikat. Pertama berkaitan dengan kesedihannya, dibacakan surat Al-An'am, dibacakan surat Al-A'raf ayat 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Disampaikan kepadanya, wa huwa yatawallas sholihin. Kamu gak usah sedih, sebab Allah bertanggung jawab dengan urusan keluarga yang kamu tinggalkan. Anak-anakmu Allah yang akan mengurusnya. Istrimu, keluargamu semua diurus oleh Allah. Allah bertanggung jawab. Lalu untuk menghilangkan ketakutannya, diperlihatkan kedudukannya di dalam surga. Itulah yang disebut dengan syahid. Jadi syahid itu karena menyaksikan kedudukannya di dalam surga, hilanglah ketakutannya. Kata para ulama tafsir, tidak ada yang dicintai dan dirindukannya pada saat itu kecuali kematian. Dan datanglah malaikatul maut yang mencabut ruhnya. Sehingga ruh orang mukmin akan terpisah dari jasadnya dalam keadaan siap mental. Dalam keadaan siap mental. Tidak ada yang paling dicintai dan dirindukannya kecuali kematian. Barulah malaikat akan mencabut ruhnya. Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang dalam keadaan husnul khotimah. Itulah hadiah terbesar bagi hamba-hamba Allah yang berjihad. Dan jihad adalah orang yang istiqomah di atas jalan hijrah. Maka istiqomahlah 5 waktu di masjid. Istiqomahlah ikut pengajian. Istiqomahlah membaca Quran. Istiqomahlah bersedekah. Istiqomahlah tahajud. Sebab kita akan dimatikan oleh Allah dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Dan itulah husnul khotimah. Dan tak perlu khawatir, tak perlu sedih, tak perlu takut, tak perlu sedih. Sebab ketakutan kita akan dihibur dengan penampakan surga. Dan kesedihan kita akan dihibur oleh malaikat bahwa Allah akan menjaga orang-orang yang kita cintai. Sehingga ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, itulah hadiah terbesar bagi orang yang berjihad. Akhir ayat dan sekaligus sebagai penutup, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dalam upaya kita istiqomah di atas jalan kebaikan, di atas jalan hijrah, tetap saja masih ada kekurangan-kekurangan dan tetap saja masih jauh dari kesempurnaan.
Sebab standar ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah adalah ihsan. Adalah ihsan. Dan kita masih sangat jauh dari ihsan itu. Sudah berapa tahun kita sholat? Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang sudah sholat 50 tahun, 60 tahun. Tapi silakan kita muhasabah diri. Bukankah dalam sholat pikiran kita kadang masih ngelantur, kadang masih menerawang ke sana kemari. Tapi keistiqomahan kita sholat di masjid, disitulah kita akan dapati Allah Ghafurur Rahim. Apa itu Ghafurur Rahim? Allah mengampuni dengan kasih sayang dan Allah menyayangi dengan ampunan. Siapa yang diampuni Allah pasti dikasihi. Siapa yang dikasihi Allah pasti diampuni. Maka hamba-hamba Allah yang istiqomah di atas jalan kebaikan itu, meskipun terdapat kekurangan-kekurangan dalam ibadah dan amal solehnya, akan diampuni oleh Allah kekurangannya itu, lalu dikasihi oleh Allah dengan cara Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Sehingga jadilah amal solehnya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahan dia menjalankan ibadah, mengundang kasih sayang Allah kepadanya, dan karenanya Allah jadikan amal solehnya pengguguran dan pengampunan dosa. Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Sehingga amal solehnya akan menggugurkan, akan menghapuskan semua keburukan-keburukannya dan juga dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam. Semoga bulan Muharram ini menjadi momentum kita untuk bermuhasabah dan berhijrah, sehingga insya Allah kita telah siap mental lahir dan batin untuk berjumpa dengan hari yang kita tidak sukai, yaitu hari kematian. Nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, apakah ada yang ingin sharing, diskusi? Tafadhal. Baik, di dalam surat Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiri as-sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, sungguh kami pasti akan menimpakan bala kepada kalian. Ya. Dan bala itu adalah ujian. Sebagaimana di surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Wala nabluwannakum bisyai'in, kami pasti akan menimpakan kepada kalian bala. Sesuatu yang menyebabkan ketakutan. Sesuatu yang menyebabkan kesedihan. Sesuatu yang menyebabkan kekurangan. Apakah kekurangan harta, kekurangan kesehatan dalam bentuk penyakit, sampai kekurangan jiwa dalam bentuk ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Lalu kata Allah, wabasyiri as-sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa sabar itu aktif bukan pasif. Sabar itu adalah kondisi jiwa yang tidak suka, tidak senang dengan berbagai musibah. Dengan berbagai musibah. Ya memang kondisi kita nggak suka dengan musibah. Tabiat kita nggak suka dengan musibah. Sebab musibah itu yasul insan, sesuatu yang membuat kondisi kita terpuruk. Itu namanya musibah. Atau al-musibah adalah mala yulaimut tabi'ah. Apa yang kita tidak suka secara tabiat. Beda dengan rahmat tadi. Kalau musibah ini kita nggak suka secara tabiat. Kalau rahmat kita suka secara tabiat. Tapi kesenangan yang kita suka secara tabiat ada istidraj, ada rahmat. Kalau musibah itu sesuatu yang kita tidak suka secara tabiat, itu namanya musibah. Maka berikan kabar gembira kepada orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Maka sabar itu kondisi jiwa yang tidak suka dengan musibah yang menimpa, ya tidak suka dengan musibah yang akan datang, dan tidak suka dengan musibah yang terjadi pada dirinya. Tapi dalam upaya untuk menolak datangnya musibah dan untuk keluar dari musibah, menempuh cara-cara yang halal, itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu bukan sekedar terima dan pasrah, tapi aktif. Makanya dalam sabar mengimani dua takdir. Pertama takdir kauniyun dan takdir syar'iyun. Takdir kauniyun itu adalah menerima kejadian terjadi, tapi ada takdir syar'i. Karena ini kita nggak suka sakit,
maka kita menempuh cara-cara yang halal dalam upaya mendapatkan kesembuhan. Begitu sembuh itu rahmat. Begitu sembuh itu rahmat karena cara kita benar. Tapi orang yang mencari kesembuhannya dengan cara mendatangi dukun, misalnya dia tertimpa gangguan setan, itu musibah, tertimpa gangguan jin. Tapi dalam upaya kesembuhannya mencari dukun, ya, mencari orang yang kemudian dalam pengobatannya memberikan ritual-ritual yang kesyirikan. Nah, ketika dia sembuh, bukan rahmat namanya, tapi itu istidraj. Itu namanya istidraj. Akhirnya dia mengatakan, dia punya rekomendasi, oh kalau sakit nanti berobat ke sini. Nah, itu istidraj. Ya, itu istidraj. Jadi, sabar itu kondisi jiwa yang tidak suka dengan musibah, tidak senang dengan musibah yang datang, tapi dalam upaya untuk menolak musibah, dalam upaya keluar dari musibah, dalam upaya sembuh dari musibah, menempuh cara-cara yang halal, itulah yang disebut dengan sabar. Jadi kalau ada yang sakit, lalu dia berobat ke dokter, itu sabar. Ada yang sakit, dia konsumsi herbal, itu sabar. Tapi ada yang sakit datang ke dukun, bukan sabar namanya. Ya, tidak terkategori sabar. Ya, dia antrian untuk mendapatkan pelayanan dari dukun misalnya. Dia rasakan lelah, letih, biaya besar, itu bukan sabar walaupun ada kelelahan, kepayahan. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam upaya kita menjaga hijrah itu ada ketidaksukaan syahwat, ada ketidaksenangan untuk belajar ngaji, ada ketidaksukaan termasuk waktu yang dijadwalkan, apalagi kalau bertepatan dengan kondisi keadaan yang mungkin jadwal olahraga kita bersamaan dengan pengajian. Jadwal itu kadang membuat kita akhirnya meninggalkan jalan-jalan yang utama gitu, ya, dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan sabar. Nah, kalau kita bisa bersabar di atas jalan hijrah, itu namanya jihad. Itu namanya jihad, karena kita pasti diuji oleh Allah. Apakah kita tulus hijrah atau tidak? Apakah benar hijrah kita atau tidak? Kesabaran dalam hijrah itulah jihad. Dasarnya, dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Hajj ayat 11. Di situ Allah akan menguji hijrah kita. Allah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Jadi hijrah kita ini akan diuji oleh Allah, apakah kita tulus atau tidak dalam hijrah. Maka kata Allah, di antara manusia ada yang tidak benar-benar hijrahnya, ada yang tidak sungguh-sungguh hijrahnya. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Dia semakin kokoh dan tenang dalam hijrah kalau semua keinginannya tercapai. Oh, saya sejak rajin sedekah lancar terus usaha saya. Akhirnya dia semakin mantap sedekahnya. Saya sejak qiyamul lail itu semua urusan saya menjadi mudah. Akhirnya dia semakin mantap qiyamul lailnya. Maka Allah akan mengujinya. Apakah dia sedekah karena urusan dunianya jadi lancar? Apakah dia akan istiqomah qiyamul lail karena urusan dunianya lancar? Bagaimana kalau dicabut rezekinya? Bagaimana kalau dipersulit urusannya? Diuji oleh Allah. Sehingga kata Allah, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Maka orang yang tidak sungguh-sungguh hijrahnya, ketika ditimpa dengan kesulitan musibah, dia kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia semangat ibadah karena setelah hijrah lancar semua urusannya, mudah semua urusannya. Tapi tunggu, setelah itu kita akan diuji oleh Allah untuk apakah benar hijrah kita ini karena Allah atau hijrah kita karena dunia jadi lancar. Ya. Nah, kita akan diuji oleh Allah. Nah, kesabaran kita atas ujian itulah jihad. Sebab banyak orang tidak siap dengan ujian yang tidak menyenangkan. Semua orang siap kalau ujiannya menyenangkan. Tapi kalau ujiannya tidak menyenangkan, gak siap. Ada seorang muslimah, begitu dia mengenakan jilbab yang bagus, mahasiswi, tiba-tiba dia dimusuhi oleh keluarganya, karena keluarganya itu memang tampilan model artis lah gitu. Sudah terbiasa terbuka. Bahkan kalau kemudian anaknya pakai jilbab itu seakan-akan buruk masa depannya, seakan-akan segala macam lah. Karena keluarganya nggak paham. Muslimah ini dapat hidayah di kampus karena aktif dalam kegiatan lembaga dakwah. Muslimah akhirnya kemudian dia berubah, berangsur-angsur. Sampai kemudian ketahuan keluarganya, itu diboikot. Kita tidak akan kirimin kamu lagi uang bulanan. Ya.
kemudian uang SPP, nggak dikirimin sampai dia mau melepas jilbabnya. Ya, awalnya dia masih bisa bertahan melalui uang tabungan, dia jual-jualan, tapi akhirnya mulai ada rasa kecewa dengan Allah. Kenapa ketika saya sebelum berhijrah itu urusan saya mudah semua gitu, setelah saya berhijrah kok jadi sulit hidup saya. Akhirnya kemudian dia salahkanlah orang tuanya. Oke lah, karena orang tua saya penyebab yang tidak mau saya hijrah, udah saya jadi rusak aja. Akhirnya perempuan ini melepas semua jilbabnya, memakai pakaian yang super ketat, dan semakin keluyuran di malam hari, sampai berbuat zina. Dan dia ingin mengatakan, rasakan kepada keluarganya. Jadi inilah juga ujian dari Allah. Jadi dia pengen menghukum keluarganya juga, tapi caranya salah. Ya, dia dipermainkan pikirannya dan perasaannya oleh setan, sehingga dia akhirnya menjadi benar-benar salah. Ya, dia akhirnya bergaul, berzina dan seterusnya karena dia mengatakan, rasakan ini karena mau keluarga saya katanya. Ya, yang tidak menyetujui saya jalan hijrah, tapi juga salah dan keliru. Dikuatkan dengan sahabat-sahabatnya, tapi tetap saja dia sudah mengatakan percuma. Ya, hidup saya semakin hancur, mending saya hancur saja sekalian. Nah, inilah karena tidak, jalan hijrahnya ini enggak sungguh-sungguh. Ya, makanya setelah kita hijrah, jangan jauh-jauh dari ilmu, jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh. Sebab itulah yang akan menjadi benteng penguatan kita di atas jalan hijrah. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khair, artinya semua cara-cara yang baik. Semua cara yang baik itu syaratnya cuma satu, tidak bertentangan dengan syariat Allah. Maka selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah, tempuh semua cara. Tempuh semua cara, cara herba, ruqyah, bekam, hijama, dengan metode lintah atau apa, terserah, yang penting tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau sudah mulai bertentangan dengan syariat Allah, mesti ada persembahan. Oh, bapak kalau pengen sembuh mesti bawa ayam yang warna hitam, warna putih, nanti disembelih misalnya. Oh, bapak kalau pengen sembuh harus ritual ini itu, bertapa atau mandi apalagi itu di tempat yang sudah disiapkan dukun. Oh, bapak harus memberi segala macam lah. Nah, di sini penting untuk kita konsultasikan kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita ragu ini pengobatannya benar atau tidak, kita konsultasikan kepada orang yang berilmu dan kita jelaskan seperti ini. Nah, kalau kemudian orang yang kita mintai konsultasi dengan keilmuannya mengatakan, oh ini salah pak, ini nggak boleh nih, cara ini haram, tinggalkan. Ya, karena kita tidak bisa menghukuminya karena keterbatasan pengetahuan kita, bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, tapi sekali lagi, selagi cara itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, semua cara dibenarkan. Itulah hukum asal dari muamalah. Al aslu fiha al ibaha hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah boleh sampai ada sebab-sebab yang mengharamkannya. Selagi tidak ada sesuatu yang mengharamkannya, lakukan saja pengobatan apapun itu. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Bahwa dalam upaya menguatkan kita hijrah, itu ada 4 petunjuknya. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadi ada 4 cara untuk menguatkan kita di atas jalan hijrah. Yang pertama adalah dekat dengan ilmu dan penuntut ilmu. Kita harus dekat dengan ilmu dan juga penuntut ilmu, yaitu orang-orang yang berilmu. Dekat. Makanya Imam Syafi'i mempersyaratkan harus bisuhbati ustadz. Harus dekat dengan orang yang memiliki ilmu. Sebab dengan itulah kita akan selalu terbimbing dalam kebaikan. Cuma memang kita berhati-hati di dalam memilih guru. Ya, di dalam memilih siapa yang menjadi orang yang ketika kita ada masalah kita konsultasi, kalau kita hati-hati. Hendaknya kita pilih yang benar, tersikohi, dan kita hati-hati sebab banyak juga ajaran-ajaran yang menyimpang. Ala kulli hal, yang pertama harus dekat dengan ilmu. Dekat dengan ilmu dan dekat dengan orang yang mengajarkan ilmu. Dekat dengan penuntut ilmu. Yang kedua, wal hikni bis-sholihin, harus selalu berkumpul dengan tempat-tempat berkumpulnya orang soleh, termasuk masjid. Masjid ini adalah representatif berkumpulnya orang-orang soleh, maka selalulah dekat dengan tempat-tempat berkumpulnya orang soleh. Di masjid selalu dekat. Itu adalah tips kedua untuk mempertahankan hijrah.
Apalagi kalau jiwa kita itu belum jiwa mutmainnah, masih jiwa lawamah. Jiwa lawamah itu masih mudah terkontaminasi. Maka kita perlu banyak terkontaminasi dengan kondisi masjid dibandingkan di luar masjid. Karena es batu kalau keluar dari kulkas akan mencair. Nanti masuk ke kulkas baru membeku lagi. Artinya jiwa kita masih jiwa lawamah, mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh. Maka kalau kondisi demikian jiwa kita, jangan jauh-jauh dari masjid. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, waj'alil lisana sidqin fil akhirin. Apa yang sudah kita ilmui, amalkan. Kita baru dapat ilmu tentang keutamaan zikir pagi petang, amalkan. Karena siapa yang mengamalkan satu ilmu, Allah akan tambahkan untuknya ilmu yang belum dia ketahui. Dan Allah berikan kemudahan dia mengamalkan. Sebab itu siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan membuka pintu kebaikan yang lain. Jadi terus lakukan kebaikan, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Dan yang keempat, petunjuk ayat adalah waj'alni min warasati jannatin naim. Pertajam visinya, perkuat visinya, bahwa visi kita ini pengen masuk surga. Visi kita ini adalah pengen mendapatkan ridho Allah. Pertajam visi itu, sebab kekuatan dan ketajaman visi akan membuat sabar dalam menjalani proses. Kenapa orang tua kita bersabar, bersimbah peluh, berkuah keringat, mencari nafkah, bahkan nyawa dipertaruhkan? Karena dia punya visi ingin keluarga bahagia, ingin apa yang diminta keluarga bisa terpenuhi. Makanya dalam kajian-kajian psikologi tentang motivasi menjadi seorang ayah, bahwa yang namanya suami atau ayah siap hidup susah, tapi tidak siap melihat keluarga susah. Makanya mereka siap susah mencari kerja, tak peduli nyawa, demi keluarga tidak susah gitu. Nah itu psikologi ayah pada umumnya atau suami pada umumnya. Nah karena itulah kemudian pertajam visi. Sebab visi yang kuat, visi yang tajam itu akan membuat kita bisa sabar menjalani sebuah proses misi. Kemudian kalau kita memang jelas dalam hijrah kita butuh keteladanan, kita butuh contoh dari ustadz, dari guru. Tapi sekali lagi yang tersikoi keilmuannya. Kata Ali bin Abi Thalib, ulama itu adalah yang berilmu, ya, yang mengilmui apa yang dia amalkan dan mengamalkan apa yang diilmui. Itu kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ulama adalah yang mengilmui apa yang dia amalkan dan mengamalkan apa yang dia ilmui. Kemudian bagaimana dengan ada penjual-penjual yang tentu jualan-jualannya di dalamnya ada campuran, mungkin ada ayam, ada dagingnya dan seterusnya. Apakah kita harus beli? Ya kita beli kalau dia seorang muslim. Dan ketika kita bermuamalah dengan seorang muslim tidak boleh bersuuzon. Walaupun dia melakukan kedustaan atau kecurangan, selagi kita tidak tahu, kita hukumi dia sebagai muslim dan kita halal membeli darinya. Sampai ada fakta-fakta, bukti-bukti bahwa ternyata dia mencampur dagingnya dengan sesuatu yang haram, maka haram kita membelinya setelah ilmu sampai ke kita. Tapi selagi ilmu belum sampai, maka kita ketika berbelanja kepada saudara muslim, kedepankan husnuzon. Tidak boleh ada suuzon kepada saudara muslim. Ya, baginda Nabi SAW ketika dihantarkan daging dari ahlul kitab, ini ahlul kitab bukan muslim. Tapi karena daging ahlul kitab dihalalkan sebab mereka masih membeli dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi enggak bertanya, ini kamu sembelih dengan nama Allah atau tidak? Padahal ini bukan dari muslim, tapi ahlul kitab. Cuman, tapi ahlul kitab yang zaman itu, bukan di zaman sekarang ya. Ahlul kitab yang di zaman Nabi. Ya kenapa? Karena Nabi hidup dan Nabi menyabdakan bahwa daging sembelihan ahlul kitab halal di masa itu. Nah, sehingga kemudian Nabi tidak bertanya karena ini sembelihan dari ahlul kitab, Nabi makan. Walaupun kemudian Nabi terkena racun karena ternyata dari daging itu ada racun yang disusupkan oleh ahlul kitab. Ya, tapi yang kita ambil pelajaran bahwa ini bukan persoalan ada racun atau tidak, tapi kehalalan daripada daging tersebut. Nabi tidak meng-cross check, Nabi tidak memastikan ini disembelih atau tidak, padahal ini dari ahlul kitab. Ya, apalagi dari seorang muslim. Sehingga apabila kita berbelanja di pasar mayoritas muslim, penjual daging, nggak usah ditanya, ini disembelih nggak? Ya kalau pedagangnya muslim nggak usah ditanya. Kita beli sampai ada bukti-bukti, fakta-fakta yang valid, akurat, bukan hoax, bukan fitnah, bahwa ternyata di pasar itu sering dicampur daging haram dengan daging yang halal, sering dicampur bangkai dengan yang bukan bangkai. Maka kita berhati-hati kalau kondisinya begitu ya, dan itu bukan lagi fitnah, bukan lagi hoax, tapi nyata. Nah itu yang kita membuat harus hati-hati bertanya, ini benar nggak disembelih? Tapi kalau tidak, maka kita hukumi keumumannya bahwa al-muslim la yakzib.
Muslim itu tidak berdusta. Sehingga halal kita membeli jualan-jualannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.